Teman-teman para pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu ya, bahwa di BPJS Ketenagakerjaan itu ada program untuk KPR, yaitu kepemilikan rumah melalui BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, yang belum tahu silahkan simak video singkat ini. Dan teman-teman yang sedang mendambakan rumah impian, saya doakan ya nanti prosesnya itu lancar dan rumah impiannya segera dapat dimiliki. Jadi KPR di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah KPR yang bisa kita pakai untuk kepemilikan rumah tapak. Kemudian bisa juga untuk kredit kepemilikan rumah susun atau juga apartemen, termasuk take over kredit. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman bukan hanya untuk rumah yang di bawah dari developer yang ada tanahnya, tapi untuk yang susun dan apartemen pun bisa, termasuk juga over kredit. Tapi sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke teman-teman, untuk kriteria KPR melalui BP Jam Sostek ataupun melalui BPJS Ketenagakerjaan, yaitu adalah pinjaman untuk rumah tapak ataupun rumah susun seperti yang tadi disebutkan. Kemudian maksimalnya adalah 500 juta ya. Jadi untuk misalkan ada rumah yang teman-teman temukan itu nilainya di bawah 500 juta, teman-teman bisa mengajukan KPR melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian jangka waktu kreditnya juga lumayan, bisa sampai dengan 30 tahun. Nah, ini nanti cicilannya bisa kecil ya, karena sampai dengan 30 tahun. Dan juga bisa dipakai untuk take over ataupun over kredit dari perumahan yang pernah dikredit oleh orang lain ya. Oke, kemudian untuk syaratnya apa saja? Syaratnya adalah pemohon harus memiliki BPJS aktif sekurang-kurangnya selama 1 tahun, serta telah diangkat sebagai karyawan tetap oleh perusahaan yang bekerja sama dengan BPJS ya. Jadi kalau ini itu BPJS Ketenagakerjaannya itu yang didaftarkan oleh perusahaan, bukan yang kita daftar sendiri ya, bukan yang BPU tapi yang PU ya. Kemudian tidak ditemukan masalah administratif pada perusahaan tempat pemohon bekerja yang berhubungan dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya nih, kantornya ada permasalahan dengan BPJS Ketenagakerjaan, sering nunggak iuran ataupun juga ada masalah yang lain, itu juga bisa menjadi penghambat ya. Kemudian perusahaan pemohon tertib membayar iuran BPJS serta tidak berstatus perusahaan daftar sebagai PDS, upah maupun tenaga kerja ya. Teman-teman, ini wajib ya. Perusahaannya tidak boleh ini telat-telat bayar ya, meskipun perusahaan yang salah tapi bisa berimbas ke para tenaga kerjanya ya. Dan juga pemohon belum pernah memiliki rumah atas nama pribadi. Kemudian pemohon telah lolos seleksi Bank Indonesia, jadi nanti ada BI checking ya, seperti biasa bank yang lain juga sama. Kemudian lolos seleksi dan proses verifikasi dari bank penyalur dan juga OJK ya. Jadi ini kurang lebih sama sih, ini kurang lebih BPJS Ketenagakerjaan itu hanya menjembatani, karena akhirnya juga nanti kita itu pinjemnya ke bank ya. Tapi harusnya menjadi lebih mudah ya melalui BPJS Ketenagakerjaan ini ya. Oke, kemudian teman-teman untuk dokumennya apa saja, teman-teman silakan siapkan identitas diri, KTP, kartu keluarga, dan juga surat nikah. Kemudian juga salinan BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif. Teman-teman yang belum punya silakan minta ke HRD perusahaan. Kemudian juga surat keterangan bekerja dari perusahaan. Kemudian formulir pengajuan yang sudah diisi lengkap. Ini teman-teman bisa juga minta ke HRD ya teman-teman ya. Nanti mereka yang akan memintakan ke kantor cabang biasanya ya. Dan juga informasi keuangan sesuai yang diminta bank di mana pemohon mengajukan proposal ya. Oke, kemudian untuk suku bunganya ini harusnya lebih rendah karena diatur oleh Ketenagakerjaan ya. Nah, seperti ini ya bunganya ya. Untuk yang kredit kepemilikan rumah, baik yang subsidi maupun yang tidak ya, ataupun over kredit, itu BI repo rate plus maksimal 5% ya. Ini semuanya sama sih. Semuanya bunganya BI repo rate plus maksimal 5%. Nah, contohnya misalkan saat ini BI repo rate berapa ya? Kita cek aja ya. Nah, saat video ini dibuat BI repo rate itu 5%. Artinya kalau maksimalnya adalah plus 5% berarti bunganya 10%. Ya, menurut saya sih ini relatif lebih rendah, karena kalau yang lain itu kalau udah floating sampai 13-14% ya. Ini masih lebih rendah daripada kalau kita tidak lewat BPJS Ketenagakerjaan ya. Oke, kalau untuk bunganya seperti itu. Jadi BI repo rate plus maksimal 5%. Contohnya kalau sekarang berarti 5 plus 5 yaitu adalah 10%. Kemudian teman-teman juga sebelum mengajukan, teman-teman pun bisa melakukan simulasi. Kira-kira nanti angsurannya berapa sih dengan rumah incaran kita itu. Teman-teman tinggal klik saja ini ya webnya ya, www.99.code/id/kpr/bpjs ya. Teman-teman klik saja. Ini linknya ada di deskripsi video ini. Tidak perlu diketik ya, silahkan klik saja, maka tampilannya nanti seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, tinggal kita scroll ke bawah ya. Di sini pun ada keterangannya ya. Nih,
Untuk rumahnya, untuk bunganya itu adalah BI Repo Rate plus maksimal 5% ya. Oke, scroll ke bawah aja, dan ini adalah untuk simulasinya. Teman-teman bisa masukkan di sini ya. Nah, misalkan rumahnya harganya berapa? Misalkan 350 juta, kemudian DP-nya 20%. Kalau punya uang lebih ya silakan lebih besar DP-nya, cicilannya lebih rendah ya. Jangka waktunya silakan mau 30 tahun ataupun juga 20 ya. Misalkan 20 ya. Kita klik hitung saja. Ups, di sini ada tulisan maaf belum ada program sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Ini mungkin lagi error ya. Jadi teman-teman, intinya nanti kalau misalkan mau mengajukan silakan ya, kunjungi web ini, kemudian silakan lakukan simulasi di sini, dan di sini nanti akan muncul nih berapa sih nanti pinjaman kita berapa, kemudian juga angsuran per bulannya berapa, akan kelihatan di sini ya. Oke, seperti itu untuk melakukan simulasi, tapi mohon maaf ini mungkin sedang error webnya, jadi tidak bisa kita simulasikan sekarang, tapi intinya di sini untuk simulasinya ya. Selanjutnya adalah untuk prosedur pengajuan, teman-teman. Yang pertama tentunya kita nanti pengajuan kredit dan juga verifikasi awal ya, dan juga selik OJK. Teman-teman silakan nanti langsung ke bank saja. Kemudian setelah ke bank, maka bank nanti akan mengirimkan dokumen kredit dan juga fotokopi pesertanya ya. Nah, nanti ke BP Jam Sostek. Kemudian BP Jam Sostek akan verifikasi dan langsung akan mengirimkan kembali ke bank, dan setelah itu teman-teman akan bersama dengan bank akan realisasi pengajuan ya, akad kredit seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini untuk prosesnya. Nah, kemudian ada informasi tambahan di bawah ya. Apabila suami dan juga istri merupakan peserta BP Jam Sostek, yang dapat mengajukan hanyalah salah satu saja. Kemudian pengajuan KPR, PERP, kemudian PUMP hanya berlaku satu kali pengajuan saja. Oke teman-teman, sebenarnya pernah aku bahas untuk KPR dari bank yang lain ya, banyak sekali. Teman-teman bisa cek, nanti linknya ada di deskripsi ya. Silahkan cek yang paling mudah, yang paling enggak ribet yang mana, yang bunganya rendah yang mana, silahkan dipilih saja. Linknya ada di deskripsi, pernah aku bahas semuanya ya. Saya doakan prosesnya lancar, rumah impian segera dapat dimiliki, dan juga teman-teman yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar, dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.